Faktor lingkungan memang cukup mempengaruhi pola perilaku keseharian suatu masyarakat yang tinggal di dalamnya, tak terkecuali dalam hal pola konsumsi. Bagi masyarakat di Genggelam, rotan tak hanya dimanfaatkan batang maupun umbut mudanya saja, melainkan juga buahnya dapat dikonsumsi. Tanaman yang tumbuh menjalar dengan batang yang banyak ditumbuhi duri ini memiliki banyak fungsi bagi masyarakat Lombok. Salah satunya dapat diolah untuk dikonsumsi seperti buah rotan ini. Buah rotan, atau sering juga dikenal dengan istilah jernang, di beberapa daerah di Indonesia merupakan salah satu komoditi yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Dari semua jenis tanaman rotan yang tumbuh liar di hampir seluruh hutan tropis Indonesia, hanya jenis tanaman rotan Daimorrhope spesies yang biasa dimanfaatkan buahnya. Kali ini, aku bersama warga di sini akan mengolah buah rotan menjadi salah satu bahan campuran jajan kue terbasah tradisional yang sangat khas dari Pulau Lombok, yaitu celorot. Sebelum diolah, buah rotan atau jernang pun harus melalui beberapa tahapan agar dapat dicampur dengan bahan lainnya. Buah jernang yang telah terkumpul harus dibersihkan terlebih dahulu dengan dikupas kulitnya dan dipisahkan dari bijinya untuk diambil daging buahnya. Proses pengambilan daging jernang ini meski terlihat sangat sederhana, namun tidaklah mudah serta membutuhkan ketelitian karena daging buah rotan sangatlah tipis. Selain itu, kulit luar buah rotan cukup kuat melekat, sehingga bila tidak berhati-hati, salah satu daging buah ikut terbuang bersama kulit ketika dikupas. Setelah terpisah dari kulit serta bijinya, daging buah pun harus dicuci terlebih dahulu. Selain berfungsi membersihkan sisa kotoran yang masih melekat, karakter buah rotan ini juga memiliki banyak getah. Karenanya, dengan dicuci seperti ini, setidaknya membantu mengurangi kadar getah yang masih melekat pada daging buah. Selanjutnya, jernang pun harus direbus terlebih dahulu dengan diberi garam. Proses perebusan ini memang harus dilakukan, karena meski jernang dapat dikonsumsi langsung layaknya jenis buah lainnya, namun kandungan getah serta cita rasa buah jernang yang masih muda cenderung sepat. Selain itu, kandungan dari getah jernang yang juga dapat dimanfaatkan untuk diolah sebagai bahan dasar resin menjadikan jernang harus dinetralisir terlebih dahulu melalui proses perebusan ini, sehingga cukup aman bila dikonsumsi dalam jumlah yang berlebih. Celorot adalah sejenis jajanan basah yang adonan utamanya merupakan hasil pencampuran tepung beras dengan santan. Namun khusus kali ini, aku bersama ibu-ibu di sini mencoba berkreasi dengan menambahkan buah rotan sebagai salah satu bahan adonannya. Sementara aku menyiapkan jernang, Ibu Evi dan juga Ibu Desi berbagi tugas untuk membantuku mempersiapkan beberapa komponen bahan lainnya, seperti santan dan juga wadah jajanan dari janur kelapa yang menjadi ciri khas serta identitas jajanan tradisional ini. Selain berkreasi dengan menambahkan buah rotan sebagai komponen adonan celorot yang kami buat, Ibu Desi juga berkreasi dengan menambahkan pewarna alami dari daun katuk agar olahan celorot jernang yang akan kami buat nanti lebih cantik dan menarik lagi. Proses pembuatan olahan celorot sebenarnya cukuplah sederhana, di mana semua bahan adonan tinggal dicampur dan diaduk menjadi satu hingga menyatu. Meski hampir semua orang bisa melakukannya, tapi yang perlu dipahami adalah proses pembuatan celorot harus setahap demi setahap agar adonan yang dibuat tercampur merata. Sebelum semua bahan disatukan, buah jernang yang telah direbus dengan air garam pun harus diremas-remas hingga teksturnya hancur. Proses ini sengaja dilakukan agar daging buah jernang dapat menyatu di dalam adonan. Kue celorot memiliki tekstur serta cita rasa legit ketika digigit. Agar lebih kenyal, adonan kue celorot buatan ibu-ibu di sini ditambahkan pula tepung tapioka untuk diaduk bersama santan dan tentunya tepung beras.
Kue celorot original biasanya memiliki cita rasa yang legit dan manis dari gula aren. Namun khusus untuk adonan kue celorot hasil kreasiku bersama ibu-ibu di sini menggunakan gula pasir sebagai cita rasa manisnya agar dapat ditambahkan pewarna alami dari daun katu. Sebelum semua berakhir di mulut, dapur memang menjadi salah satu tempat penentu berhasil tidaknya suatu olahan makanan. Adonan kue celorot yang sudah tercampur merata, selanjutnya pun dimatangkan dengan cara dikukus. Proses pengukusan kue celorot membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 20 menit hingga adonan cair mengental dan memadat sebagai pertanda bahwa adonan celorot telah matang. Jajanan tradisional ini dinamakan kue celorot karena cara makannya dari jajan basah ini tinggal ditekan hingga adonan keluar dari wadah janur kelapa yang seringkali diistilahkan celorot atau keluar. Berdasarkan beberapa penelitian, buah jernang bersifat analgetik yang dapat membantu mengurangi rasa nyeri bila dikonsumsi. Buah jernang juga dipercaya dapat sebagai antiinflamasi atau peradangan, juga membantu menjaga sistem pencernaan seperti mengobati disentri.